Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru-guru di Indonesia, terkhusus kepada rekan-rekan guru non-PNS. Ada kabar terbaru dan kabar menggembirakan bahwa tahun 2021 nanti pemerintah akan membuka penerimaan P3K guru yang jumlahnya sekitar 960 ribuan dengan isyarat dan regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, berkaitan dengan ini, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa karena tidak adanya penerimaan CPNS di tahun 2020 dan 2021, maka terkhusus guru akan ada formasi kosong ya, yang diakibatkan oleh guru pensiun dan kekosongan dari formasi sebelumnya sebanyak 960 ribu. Nah, sehingga kemudian kalau kita mau melihat agenda yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, tahun 2020 ini khusus untuk penyelesaian guru non-PNS K2, dan saya menduga di tahun 2021 nanti seperti yang disampaikan akan dialokasikan khusus untuk validasi data guru honorer seluruh Indonesia, sehingga kemungkinan besarnya akan dibuka itu perekrutan pada tahun 2022. Nah, berkaitan dengan ini ada regulasi dan rambu-rambu yang disampaikan oleh Kemendikbud ya, terkait dengan perekrutan yang kalau kita amati dengan seksama bahwa sama seperti yang dilaksanakan pada program sertifikasi guru. Nah, di sini setiap guru non PNS akan diberikan kesempatan ikut ujian sebanyak 3 kali ya. Masing-masing akan diberikan kesempatan ujian 3 kali, dan setiap Pemda diberikan kesempatan untuk membuka penerimaan P3K. Jadi kalau kita perhatikan selama ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bahwa ada 3 isu utama yang diagendakan ke depan. Yang pertama adalah pengangkatan CPNS, lalu yang kedua adalah perekrutan P3K, dan yang ketiga yang menjadi sorotan utama adalah bila perekrutan P3K belum juga memenuhi formasi, maka harus diupayakan minimal guru non PNS itu adalah UMK ya, upah minimum kabupaten. Dan seiring dengan perkembangan sekarang ini, kalau kita perhatikan kebanyakan provinsi lebih banyak memilih opsi yang ketiga ya, yaitu pembayaran upah guru minimal UMK. Baru-baru ini juga kita melihat bahwa di Jawa Barat gubernurnya membagikan sekitar 1.500 SK penugasan kepada guru-guru non PNS. Nah, tentu saja dengan SK penugasan itu maka guru-guru non PNS ini harus mendapatkan hak berupa gaji dari Pemdanya ya. Nah, dalam regulasi ini disebutkan bahwa sebelum terpenuhinya kebutuhan guru honorer di daerah masing-masing, maka akan diberikan kesempatan untuk Pemda membuka lowongan. Dan jika sudah terpenuhi, maka Pemda tidak diperkenankan lagi untuk membayar guru-guru non PNS. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian ya, kita harus berbenah ke depan sehingga kita tidak termasuk guru yang tereliminasi oleh adanya perubahan regulasi atau peraturan. Dalam hal ini saya merasa bahwa P3K ini adalah program pemerintah yang akan dilakukan sampai tahun 2024 nanti. Nah, sehingga tahun 2024 keseluruhan guru non PNS ya dikategorikan sebagai ASN masuk ke P3K. Tapi Bapak Ibu guru sekalian tidak perlu bimbang kalau kita melihat ke belakang, semua guru ya yang sudah memiliki SK dan NIP terutama dari pemerintah tidak pernah tidak diangkat. Jadi mari sama-sama kita ikuti, dan saya yakin pada akhirnya nanti P3K juga akan diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil dengan pertimbangan pastinya tidak memungkinkan ya, walau
kontrak kerja dalam P3K ini bisa dievaluasi setiap tahun, tapi kalau kita melihat tidak memungkinkan di masa usia guru 50 tahun, kemudian pemerintah memutuskan hubungan kerja. Sementara di masa tersebut pastinya guru-guru yang bersangkutan harus sudah lebih banyak membutuhkan dana untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Nah, berkaitan dengan ini berikut video yang disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, ini usulan mekanisme pengadaan guru. Skema atau status kepegawaian yang kita pilih pada saat ini sesuai dengan tentunya ini dikaitkan dengan kekuatan fiskal kita dan apa yang paling visible pada saat ini. Untuk jumlahnya ini sangat besar, ratusan ribu atau 835.000 tadi, dan lebih besar lagi yang kita perlukan untuk kebutuhan guru kita. Itu adalah skema P3K. Jadi ada beberapa langkah-langkah mekanismenya. Pertama, penyusunan formasi. Dalam melakukan penyusunan formasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun formasi untuk jabatan fungsional guru di tiap sekolah. Ini bekerja sama tentunya dengan Pemda untuk cross-check angkanya supaya sesuai dan benar. Ini termasuk misalnya perencanaan selama 5 tahun yang dirinci per tahun, lalu analisis jabatan, beban kerja, peta jabatan, rencana penempatan, rasio anggaran, kompetensi minimum, dan sebagainya. Lalu kemudian didapatlah sebuah angka yang kemudian nanti akan diajukan formasi tersebut, kebutuhan tersebut kepada Kemenpan RB. Ini kemudian masuk ke langkah kedua, yaitu penetapan formasi. Di sini berdasarkan usulan formasi dari Kemdikbud, lalu kemudian berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN dan pertimbangan keuangan tentunya paling penting dari Kemenkeu, kemudian Kemenpan RB akan menetapkan 2 hal. Pertama, formasi P3K untuk jabatan fungsional guru. Lalu yang kedua, kebijakan pengadaan guru. Dan Kemenpan RB akan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks penetapan formasi ini. Lalu selanjutnya, langkah ketiga untuk menjamin kualitas tadi, kita perlu sebuah metode seleksi atau ujian seleksi untuk para guru P3K tersebut. Nah, di sini Kemendikbud akan menyiapkan instrumen seleksi berupa ujian konten dan ujian bernalar. Guru-guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik serta lulusan PPG yang berminat dipersilahkan untuk mengikuti ujian ini. Jadi dibuka kesempatan untuk melakukan ujian ini. Dan kita akan bantu dengan bahan pembelajaran untuk persiapan ujian. Kemudian guru-guru honorer dan lulusan PPG yang berminat itu bisa untuk mengambil ujian ini. Dan jika gagal, tidak langsung gagal, tapi diberikan kesempatan untuk mengulang. Jadi setiap orang maksimal 3 kali. Dan ini tentunya dibantu dengan bahan pembelajaran tadi. Jadi kalau seandainya masih kurang baik hasilnya, masih diberi kesempatan, diberikan juga ekosistem untuk belajar secara mandiri yang kita sekarang dengan sangat akrab dengan online. Nah, ini bisa diulang sampai 3 kali dan semua harus lulus ujian ini untuk menjadi guru P3K. Ketika calon guru P3K sudah lulus ujian seleksi, lalu menerima SK dan NIP dari BKN dan menjadi guru P3K daerah. Nah, mekanisme selanjutnya yang keempat adalah pembayaran guru P3K yang tadi alurnya sudah dijelaskan di awal. Di sini ini akan terintegrasi dengan platform pendidikan nasional yang sudah dipresentasikan oleh Mas Menteri sebelumnya. Di sini termasuk tentang dalam platform tersebut ada platform manajemen sumber daya sekolah, di mana ini kita inginnya cashless, jadi itu bisa langsung di-track uangnya buat apa, kepala sekolah bisa menggunakan untuk misalnya perbaikan sekolah atau training guru-guru, dan juga termasuk di sini juga untuk melakukan pembayaran guru-guru P3K. Nah, sekolah berbelanja menggunakan platform tersebut dan bisa kemudian juga melakukan seleksi di situ, memilih mana guru P3K yang mengajar di sekolah mereka. Jadi mungkin dilihat misalnya dari ketersediaan guru P3K yang sudah lulus ujian seleksi, dilihat mana yang mungkin tinggal dekat dari sekolah dan lain sebagainya.
dan sekolah hanya memperkerjakan guru yang P3K sejumlah formasi yang sudah ditentukan di awal. Jadi nggak bisa merekrut sebanyak-banyaknya. Jadi karena formasinya sudah ditentukan berdasarkan estimasi di awal. Jadi ini untuk menjamin juga akuntabilitasnya. Dan sekolah membayar guru-guru P3K melalui platform ini untuk yang sudah lulus ujian seleksi. Beberapa catatan mungkin yang terkait dengan mekanisme yang baru saja dibahas. Pertama, tentang ujian seleksi. Ujian seleksi seperti tadi karena kita ingin memberi kesempatan kepada guru-guru guru-guru honorer yang mungkin pada tahap awal masih belum baik hasilnya untuk bisa meningkatkan kesempatan untuk terus sampai bisa lulus ujian seleksi ini. Makanya ujian seleksi diselenggarakan setiap beberapa bulan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Lalu yang kedua, terkait penggunaan anggaran tambahan untuk guru harus digunakan melalui platform manajemen sumber daya sekolah. Jadi platform ini akan menjadi salah satu tool yang memastikan bahwa mekanisme ini bisa berjalan dengan baik. Selama jumlah calon guru P3K di tiap daerah belum mencukupi sesuai dengan estimasi yang sudah dilakukan di awal, platform mengizinkan pembayaran guru-guru P3K dan guru-guru honorer pada saatnya. Namun ketika jumlah calon guru itu sudah mencukupi, sudah sesuai dengan estimasi awal, maka platform hanya mengizinkan pembayaran guru P3K yang lulus ujian seleksi dan tidak lagi mengizinkan pembayaran guru honorer. Dengan kata lain, ini untuk mencegah nanti rekrutmen yang jadinya malah kebablasan gitu ya. Ya, baik, demikian barangkali informasi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.